Salam sejahtera dalam kasih Tuhan, selamat pagi. Kiranya Tuhan selalu menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, oleh karena besarnya kemurahan dan kebaikan Tuhan kami ada. Kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 24 ayat 19 dan ayat 20 demikian firman Tuhan. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Seringkali kita berespon marah ketika melihat orang-orang yang jahat melakukan sebuah kejahatan. Kita cenderung untuk berkata bahwa itu merupakan satu pelanggaran. Itu merupakan sesuatu yang memang dibenci oleh Tuhan. Tapi dengan hal itu kita menjadi marah dengan mereka. Nah, kemarahan yang seperti ini memang pada akhirnya tidak akan membuahkan sesuatu yang bermanfaat. Kecuali marah itu pada akhirnya menjadikan kita menjaga jarak. Menjadikan kita orang-orang yang percaya menjauhi tindakan kejahatan mereka. Tetapi di lain sisi, di lain pihak, janganlah kita menjadi marah. Janganlah kita menjadi iri dengan orang fasik, dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Karena sebuah hasil yang mereka peroleh dari kejahatan mereka. Sehingga kita merasa iri terhadap apa yang mereka hasilkan dari sebuah kejahatan mereka. Firman Tuhan mengajar kepada kita pagi hari ini agar kita tidak memberikan perhatian secara berlebih kepada orang-orang yang melakukan kejahatan dan iri kepada hasil yang mereka peroleh. Ayat 19 jelas katakan demikian. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Tentu satu pertanyaan besar. Mengapa kita tidak boleh marah terhadap orang-orang yang berbuat jahat dan iri kepada orang-orang fasik? Ayat 20, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Inilah yang menjadi alasan paling dominan bahwa bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, bagi mereka tidak ada masa depan. Memang secara materi mungkin karena kejahatan mereka, karena perbuatan mereka, mereka memperoleh banyak hal. Tetapi sesungguhnya masa depan mereka adalah masa depan yang suram, bahkan tidak ada masa depan bagi mereka.
Yang kedua, bagi orang fasik, kenapa kita tidak boleh iri? Karena pelita orang fasik akan padam. Mereka tidak memiliki terang, mereka tidak memiliki penerang. Tentu ini menjadi satu bagian di mana langkah-langkah orang fasik itu padam. Hati mereka tidak diterangi oleh kebenaran, hati mereka merasa gelap. Inilah yang harus menjadi pertimbangan perhatian kita bersama. Betapa menderitanya, betapa sulitnya, betapa susahnya orang-orang yang melakukan kejahatan dan fasik. Demikianlah kenapa Salomo menyarankan kepada kita agar kita tidak menjadi marah terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan dan jangan iri kepada orang-orang fasik. Rupanya mereka tidak memiliki masa depan. Mereka tidak memiliki satu langkah yang lebih baik. Mereka tidak akan menemukan satu tujuan yang baik. Bahkan bagi orang fasik, pelita mereka akan padam. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus berdiri di atas firman-Nya dan setiap hari kita diteguhkan sehingga kita menjadi umat-umat yang bertumbuh, berbuah, dewasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.